Diskusi kita ini sebenarnya mengacu kepada 3 hal. Pertama, kita harus dudukkan dulu makna evaluasi. Makna evaluasi ini tentu kita berangkat dari pemahaman filosofi, baik yang terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu kayaknya tadi masih belum duduk, jadi tidak berangkat dari sana. Langsung saja dengan fakta-fakta di lapangan. Kajian kita ini sebenarnya berangkat dari hal-hal yang mendasar, dari pandangan filosofisnya, teori-teorinya, nanti baru. Yang kedua mungkin baru implementasi. Apakah problema evaluasi yang kita lakukan selama ini, termasuk pertanyaan tadi yang terakhir itu, apakah sudah sesuai evaluasi yang kita lakukan ini dengan yang ada dalam Al-Quran. Itu kan pertanyaannya itu ya menggugah kita. Kita hidup di dunia ini kan belum sempurna ini. Nanti kalau sudah sesuai semuanya di akhirat nanti di surga ya. Ini hidup ini dinamis. Maka kita harus mengkaji lebih dalam, kemudian juga memahami implementasi. Yang ketiga, manusianya. Ini manusia yang melaksanakan evaluasi ini juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi misalnya makna konsep evaluasi sudah bagus, tapi manusianya belum paham dengan evaluasi. Maka dalam implementasi banyak hal-hal. Kalau terkait dengan makna, itulah mungkin kita coba melihat beberapa istilah yang ada di dalam Al-Quran tentang evaluasi. Kan harus kita berangkat dari sana. Ada beberapa istilah tadi sudah disampaikan, banyak istilah. Tujuan daripada evaluasi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah agar kita bisa dikelompokkan kepada orang baik atau tidak. Misalnya seperti yang disampaikan apa tadi di dalam Al-Quran, laqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal ladzina al-kadzibin. Jadi evaluasi itu prinsipnya mengetahui apakah orang itu baik atau tidak baik kan. Jadi artinya proses kehidupan itu di dalam Islam itu ada evaluasi. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Proses kehidupan kita ini sebenarnya adalah proses evaluasi. Dengan evaluasi tersebut, maka kehidupan ini menjadi dinamis, menjadi berkembang, menjadi mengarah kepada yang lebih baik. Tanpa kita sadari, kita setiap hari cuci muka, mandi, kemudian tukar baju. Sebenarnya itu kan atas dasar kita menilai diri kita, sehingga kita memperbaikinya kan. Itu kan bentuk evaluasi sederhana. Setelah evaluasi, kita melakukan sebuah keputusan. Ya, keputusan itu kita ambil setelah kita mendapatkan sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran banyak istilah evaluasi yang tujuannya adalah supaya Allah mengetahui mana yang orang beriman, mana yang tidak beriman. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Itu artinya ada ujian-ujian. Jadi hidup ini adalah ujian. Jadi kalau begitu, evaluasi ini adalah proses dalam rangka mendapatkan informasi tentang keberhasilan suatu proses yang dilakukan orang. Ya. Tentu saja proses ini harus dilakukan dengan bermacam prinsip-prinsip. Dengan kajian-kajian filosofis, mulai daripada
memahami ayat-ayat tentang evaluasi, maka muncullah teori-teori tentang evaluasi itu sendiri. Muncullah bagaimana pelaksanaan evaluasi, bentuk-bentuk evaluasi, langkah-langkah evaluasi. Itu kan tataran teori. Ya kan? Evaluasi itu harus dilakukan secara objektif misalnya, tidak memihak. Evaluasi itu harus dilakukan secara komprehensif. Evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu. Itu kan prinsip-prinsip ya. Kemudian pada tataran lain ada pentingnya evaluasi. Jadi jangan kita berpikir kalau terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan evaluasi, kalau begitu tidak usah sajalah evaluasi. Jangan kalau tikusnya bermasalah, apanya dibakar gitu kan. Jangan. Ya, evaluasi itu tetap ada, wajib kan. Kenapa? Karena penting untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi tadi kayaknya ada yang pesimis. Kalau begitu tidak ada artinya evaluasi. Adalah artinya kan. Tapi sisi mananya bermasalah, itu yang perlu kita lihat. Karena kita melalui kajian filsafat ini ada tiga hal ini. Tiga hal yang akan kita lihat. Pertama, menghasilkan teori tentang evaluasi dengan bermacam-macam komponen-komponen, prinsip dan aspeknya. Yang kedua, teori-teori yang lama itu kita aktualisasikan, kita coba mengkritisi teori-teori yang lama itu, nanti kita cocokkan dengan tuntutan hari ini. Yang ketiga baru yang tadi, mencarikan solusi. Ya, solusi. Untuk mendapatkan cari solusi itu kita jangan pesimis menghadapi evaluasi kan. Nah, itu tiga. Jadi kalau saya melihat memahami makna evaluasi itu kajian ontologisnya, yaitu apa itu evaluasi, dasar-dasar evaluasi, kan kajian-kajian yang kita coba memang dalam bulan. Tapi epistemologis bagaimana teori evaluasi itu sendiri, bentuk-bentuk evaluasi, sampai kepada bagaimana kita mengimplementasikan evaluasi itu. Kalau kajian-kajian terkait dengan epistemologi, apakah penting atau apakah evaluasi itu memang dibutuhkan? Nah, kita melihat manfaat, fungsi, dan pentingnya evaluasi. Kalau itu saya melihat itu tataran makna. Nah, tadi belum sampai ke sana kepada memahami makna. Tentu saja makna itu nanti kita turunkan kepada teori pentingnya. Kemudian di tatanan teori itu nanti kita coba membahas beberapa teori tentang evaluasi dan juga kalau perlu kita kritisi. Ya. Saat ini misalnya di dalam proses evaluasi itu banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan. Evaluasi tidak hanya dari guru kepada murid, tapi juga evaluasi antara teman sejawat, termasuk juga evaluasi diri dan sebagainya, kan macam-macam. Dan evaluasi itu juga tidak hanya proses pembelajaran, ya kita kan terjebak dengan evaluasi proses. Evaluasi itu tidak hanya kepada peserta didik, tapi juga evaluasi kepada peserta didik, kepada proses, ya guru juga dievaluasi. Juga evaluasi terhadap program atau kurikulum itu sendiri. Ya, bagaimana kita melihat apakah evaluasi itu sudah terlaksana secara luas gitu. Dan tentu saja evaluasi ini sesuatu yang sangat penting di dalam proses pendidikan. Tanpa evaluasi, maka kita tidak tahu mana orang yang punya kemampuan tertentu, mana kemampuan tinggi, kemampuan rendah, dan kemampuan sedang. Dan susah kita menempatkan orang tanpa evaluasi, mau ditempatkan di mana, kan begitu. Nah, itu terkait yang pertama. Yang kedua, implementasi. Implementasi evaluasi ini memang orang yang melaksanakan evaluasi itu paham dengan evaluasi. Jadi jangan
teori evaluasinya bagus, tapi orang melaksanakannya tidak paham. Orang ini kadang-kadang secara subjektif dia senantiasa mencari kemudahan. Nah, maka itu perlu penyadaran, perbaikan sikap mental kan begitu kan. Jadi evaluasinya mungkin sudah bagus teorinya, tapi orangnya belum. Nah, maka bagaimana kita memberikan kesadaran. Jadi ada pemahaman. Nah, pemahaman itu ya pertama tahu dia tentang ilmu evaluasi. Yang kedua, secara mental dan sikap dia harus betul-betul jujur dalam melaksanakan evaluasi. Kemudian implementasi itu setelah dipahami, kemudian dia harus langkah-langkahnya dilakukan. Bentuk-bentuk evaluasi itu juga harus tahu dia. Evaluasi dalam artian mungkin menilai sikap, mungkin menilai kognitif, mungkin menilai psikomotor. Jadi bentuk-bentuk evaluasi yang mana kan gitu. Kalau ranah pendidikan itu ada 3, kita melakukan evaluasi aspek-aspek yang mana kan gitu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kognitif mungkin dengan tes. Tapi kalau yang terkait dengan evaluasi sikap, tidak bisa kita menggunakan tes, mungkin dengan observasi, dengan wawancara dan sebagainya. Dan juga harus tahu dengan prinsip, ya prinsip objektivitas, prinsip berkesinambungan, prinsip menyeluruh dan sebagainya. Dan tentu juga itu harus dilakukan. Kemudian ya faktanya pelaksanaan evaluasi itu baru kita coba carikan solusi. Apakah evaluasi itu sudah sesuai atau tidak. Oleh karena itu, untuk terlaksana evaluasi secara baik, maka manusianya memang harus menyadari. Nah, kita kadang-kadang kan bermasalah. Teori evaluasinya sudah bagus, tapi dalam implementasinya dan manusia melaksanakannya, di saat-saat dia melakukan evaluasi, dia punya keinginan lebih objektif, tapi ketika dia dievaluasi, maka dia mencoba mencari hal-hal yang sifatnya bisa evaluasi itu bisa terlaksana misalnya. Ya, sama saja dengan kita proses yang kita lalui sekarang ini, misalnya kita kan berbicara tentang evaluasi. Tapi ketika kita dievaluasi, nah itu kadang-kadang kita kan lupa diri kan. Nah, lupa diri sehingga tujuan kita itu evaluasi adalah salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita, tapi ujung-ujungnya kalau dapat saya lulus lah, saya nilai A lah, ya ini kan manusianya ini sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau saat ini orang berorientasinya kepada nilai dan angka-angka itu, maka prosesnya ya mentah jadinya kan. Oleh karena itu proses pendidikan tetap jalan secara baik, secara sempurna. Kemudian di ujungnya perlu evaluasi. Kalau evaluasi itu tidak objektif misalnya, maka pasti ada pembohongan. Kalau ada pembohongan itu akibatnya baik dia membohongi dirinya sendiri maupun dia membohongi orang lain, pasti berdampak kepada hal yang tidak baik. Ya, kalau menurut Islam itu ada prinsip kejujuran. Maka oleh karena itu evaluasi di dalam filsafat penelitian Islam perlu ada ditambah dengan prinsip kejujuran. Baik tukang evaluasi sendiri maupun orang yang dievaluasi betul-betul jujur. Artinya adalah ketika kita dinilai sampai pada tingkat kemampuan tertentu, kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk kita dan kita juga akan mencoba memperbaiki diri setelah diproses lagi. Kadang-kadang kita kan mengabaikan proses. Oleh karena itu, menurut saya, diskusi kita itu tidak hanya kita langsung mengangkat hal-hal yang sifatnya praktis di lapangan, tapi kita juga harus mendasarkan kepada konsep-konsep yang kita cari tentang evaluasi melalui kajian-kajian filosofis itu.
Baru nanti kita lihat kepada implementasi. Kalau sekarang memang kita temukan banyak problema di dalam evaluasi di lapangan, itu kan tugas kita itu nanti mencarikan solusi. Ya, apakah dia sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Ya, tentu jawabannya belum. Maka inilah kehidupan kan. Orang Islam saja belum melaksanakan ketentuan Islam secara benar kan. Tapi proses ini tetap jalan. Proses tetap jalan. Apakah kita dengan problema evaluasi ini kita pesimis? Kalau begitu nggak usah saja evaluasi ya. Itu kan tidak ada artinya itu. Jadi kita tetap evaluasi sangat penting. Pertama untuk mengetahui hasil belajar. Yang kedua menempatkan di mana tingkat kemampuan seseorang. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut. Dan itu berdampak kepada mutu pendidikan. Ketika evaluasi dilakukan secara benar, maka lembaga pendidikan itu pasti lembaga pendidikan bermutu. Kalau lembaga pendidikan bermutu, pasti pendidikan Islam itu akan bisa memberikan kontribusi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, ini sangat prinsip ini. Proses yang kita lakukan secara baik, secara serius, secara profesional, tapi di ujung-ujungnya tidak menggunakan evaluasi secara baik, maka pasti nanti ada yang dirugikan gitu. Nah, ujung-ujungnya tentu saja lembaga pendidikan Islam, ya semuanya lulus 100% gitu. Semuanya nilai A. Tapi apa iya tingkat kemampuannya dia pada level tingkat A misalnya. Nah, itu kan perlu mempertanyakan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kita sendiri diharapkan bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat lidzat. Yang menentukan kita pada tempat atau level mananya, kita sebenarnya sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita akan membohongi diri. Kalau dapat kita pada peringkat atau level yang lebih tinggi, di Ambo, alasannya tidak pantas Ambo dapat nilai A. Dah. Tapi mungkin entah mungkin ada kesalahan segala dapat nilai A. Nah, itu seharusnya jujur saja. Ngomong sama dosen, Pak, nilai saya tidak pas nih A. Gitu. Tapi kan tidak juga kan. Nah, sudah alhamdulillah saja jawabannya kan begitu kan. Padahal yang diminta kesadaran diri untuk mengevaluasi diri sendiri. Nah, dan kemudian diharapkan juga evaluasi itu dilakukan secara objektif kepada orang lain. Dan jangan evaluasi itu dengan subjektif. Orang pintar dikatakan bodoh misalnya. Itu tentu saja merugikan juga. Karena dia punya hubungan tidak baik dengan kita, ketika kita melakukan evaluasi, maka kita jatuhkan. Kecuali evaluasi itu menyeluruh, termasuk juga aspek sikapnya juga. Tidak hanya kognitif saja, mungkin pada aspek sikap ya rendah, mungkin sombong, angkuh, tidak menghargai orang, ya kan? Nah, tentu saja ini lingkup daripada evaluasi yang kita lihat. Menurut saya, tentu ke depan kita mencoba menelusuri dan ujung-ujungnya mari kita mencoba mencarikan solusi daripada problema evaluasi yang ada saat ini. Pasti banyak problema daripada implementasinya, baik pemahaman orang tentang evaluasi maupun kesadaran orang di dalam melaksanakan evaluasi. Mungkin demikian dari saya dan kita minta kepada Pak Khatib. Terima kasih Pak Prof. Sekira sudah demikian tegas ya kunci-kunci atau keyword dari materi pada hari ini tentang evaluasi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mukim. Ya. Jadi untuk sesi ini sebenarnya kita lebih mengacu kepada konsep dasar hakikat ya, karena ini tataran filosof. Ya. Tapi kalau teknis-teknisnya memang itu nanti di mata kuliah. Kalau di S1 itu ada teknik evaluasi, ya. Dan itu sangat detail kita akan bahas bagaimana menyusun soal, menganalisis soal, gitu. Sampai kepada di perguruan tinggi umum itu di pasca itu ada jurusan evaluasi. Gitu. Begitu banyaknya, begitu luasnya ilmu tentang evaluasi ini. Ada evaluasi hasil belajar, ada evaluasi proses pembelajaran, bahkan ada evaluasi program pendidikan.
Jadi sangat banyak sekali kajian-kajian tentang evaluasi ini. Dan memang betul dari masalah-masalah tadi saya juga merasakan memang yang paling bermasalah itu dalam pendidikan kita, dalam komponen-komponen pendidikan kita dalam teknis ya, adalah evaluasi. Kemarin juga 2 tahun yang lalu saya juga terlibat Monef kurikulum 2013 ya, di Kemdikbud. Ya, lalu hasil Monef itu memang yang paling bermasalah itu evaluasi. Gitu. Jadi kalau orang membuat RPP juga sulit gitu ya guru-guru kita ya. Kemudian melaksanakan juga kadang-kadang nggak sesuai dengan RPP gitu. Nah evaluasinya juga hanya tinggal di kertas saja. Jadi ini persoalan apa ini? Itu dari persoalan bisa jadi ini berangkat dari filosofi tidak memahami apa itu evaluasi, apa itu hakikat evaluasi. Kadang banyak sekali persoalan, kadang evaluasi itu dianggap sebagai tujuan malah, sebagai tujuan. Jadi kalau nggak dapat nilai A itu ya, nilai tuntas, maka ini gagal gitu. Langsung aja divonis sekolah itu gagal. Kalau dulu masa UN orang berlomba-lomba untuk mencapai nilai tertinggi supaya diapresiasi oleh pemerintah daerahnya. Kalau tidak dapat nanti kepala sekolahnya dimutasi atau diberhentikan. Jadi Jadi ini kan keliru memandang evaluasi ya. Lalu ada orang sekarang evaluasi itu kan dibuat KKM-nya keluar di sekolah. Lalu orang berlomba-lomba ingin mengangkat KKM-nya harus di atas 70, 75, 80. Sehingga dipaksa guru-guru itu harus menuntaskannya. Lari dari hakikat evaluasi. Padahal penetapan KKM itu seharusnya disesuaikan dengan analisis yang ada di lapangan itu kan, bagaimana kemampuan muridnya, bagaimana kemampuan SDM-nya. Jadi kita tidak jujur pada diri sendiri. Orang jelas-jelas fasilitasnya rendah, kemampuan gurunya rendah, murid-muridnya juga kemampuannya rendah, intake-nya juga rendah, dipasang pula KKM tinggi, kasih 75. Padahal kemampuannya cuma 50 gitu. Akhirnya ketika evaluasi pasti kerepotan. Sehingga akhirnya nilai evaluasi itu lebih banyak syafaatnya gitu. Jadi guru tuh ngasih nilai syafaat gitu. Seharusnya nilai 50, kasihlah 75. Gitu. Memang itulah yang terjadi. Saya kira ini juga bagian dari kekeliruan kita memahami hakikat evaluasi. Dan itu banyak hal yang penyebabnya itu ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya coba untuk menyampaikan sekilas saja ya tentang evaluasi. Walaupun cuma tadi yang sebelumnya di makalah saya kira memang masih makalahnya masih bersifat umum ya, belum ada yang khas yang ditemukan. Memang saya juga menyadari itu kesulitan Pak Suryadi dari referensi-referensi tentang evaluasi. Memang orang lebih banyak mengemukakan evaluasi itu dari segi teknis saja, pengertiannya, prinsip-prinsipnya, bentuk-bentuk itu sudah berulang-ulang. Bahkan kalau nggak salah di hasil Lunggurung juga dijelaskan itu memang ulama-ulama tokoh-tokoh pendidikan Islam juga memang kurang banyak bercerita tentang evaluasi ini ya. Jadi evaluasi ini lebih banyak kita mengadopsi dari pemikir-pemikir pendidikan modern atau pendidikan barat gitu. Gimana instrumen-instrumen yang digunakan gitu. Jadi kita kesulitan untuk mengelaborasi kalau dari segi pemikiran filsafat, siapa sih tokoh-tokoh pemikir pendidikan Islam yang menyajikan, menganalisis evaluasi secara khas gitu ya. Saya kira ini butuh pengembangan, tapi dengan adanya tadi kajian Quran yang diarahkan oleh Pak Prof di makalah ini, sebenarnya ini yang menjadi stressing kita, saya kira, kekuatan kita di pendidikan Islam. Karena kalau kita lihat di buku-buku atau di literasi tentang evaluasi, di buku-buku pendidikan evaluasi, itu kan lebih banyak hanya berdasarkan pemikiran, lalu ada instrumen-instrumen yang dilakukan setelah uji coba gitu ya. Tapi tidak berangkat dari Al-Quran. Dan ada beberapa tulisan saya lihat di artikel yang berangkat dari Quran, sekiranya itu yang seharusnya kita kembangkan. Kita kembangkan bagaimana di Al-Quran, lalu bagaimana implikasinya dalam pendidikan gitu. Jadi makalah ini tetap ya, tapi nanti untuk produk jadi artikel sebaiknya dicari yang lebih spesifik, sehingga ada novelty-nya gitu. Jadi mungkin untuk kepentingan makalah ini tetap judulnya tetap selengkap ini, tapi nanti untuk lebih fokusnya itu mungkin bisa kita bicara, Pak Suryadi bisa ambil perspektif Al-Quran, jadi hakikat evaluasi perspektif Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidikan gitu ya. Evaluasi di sekolah atau di madrasah gitu. Jadi kita lihat bagaimana kajian-kajian literatur
terhadap kebijakan, apakah prakteknya di sekolah atau mungkin kebijakan pendidikan kita di Indonesia. Ini kan ada kalau di K13 namanya kurikulum penilaian otentik ya. Lihat bagaimana itu benar nggak itu konsep-konsep penilaian otentik itu. Saya kira itu bisa dilakukan tulisan artikel yang berbasis library research. Jadi mungkin arahnya nanti sebaiknya ke kebijakan. Tapi kalau yang seperti sekarang ini sangat normatif dan banyak sekali tulisan seperti ini gitu. Saya tidak menemukan apa novelty-nya. Tidak salah memang makalah yang ditulis oleh Pak Suryadi, tapi ketika dia diajukan ke jurnal, ya dia informasi yang sudah banyak yang seperti itu, kajian-kajiannya gitu. Tidak ada yang khusus gitu. Tapi ketika Bapak tadi ingin mengkomentari atau menganalisis secara filosofis praktek evaluasi di kurikulum 2013 atau pendidikan otentik itu, saya kira ini akan menarik gitu. Saya kira akan menarik karena sayang tadi tidak begitu banyak berkembang diskusi bagaimana kurikulum penilaian sekarang di kurikulum 2013 yang satu sisi banyak orang memuji-muji, tapi di sisi lain juga sebenarnya patut kita kritisi gitu. Sampai sekarang saya kira penilaian itu masih lebih mengedepankan aspek kognitif dan psikomotor. Nah, sementara yang sikap spiritual, sikap sosial itu masih kurang tersentuh. Ya, kalau Bapak Ibu lihat panduan-panduan penilaian sekarang itu tidak detail bicara tentang bagaimana instrumen penilaian sikap. Kalau Bapak Ibu di sekolah madrasah sekarang itu satu sisi guru diminta melaksanakan pembelajaran sikap itu, pendidikan sikap, lalu ada penilaiannya, ada lagi pendidikan karakter gitu kan. Tetapi tidak matching bagaimana cara memadukan antara sikap dengan karakter. Sampai sekarang tidak jelas. Kalau dilihat di PMA di Permendikbud nomor 24 misalnya, 22 ya, tentang lalu ada standar kompetisi lulusan juga 2021 itu, atau kita lihat di Permendikbud 37 kalau di madrasah PMA 183 itu ada kompetensi inti. Ya, kemudian di kompetensi inti itu ada pernyataan sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap spiritual itu nanti ada di situ menerima ajaran agama gitu. Bagaimana menguji menerima ajaran agama? Lalu ada sikap sosial, di situ ada peduli gitu, bertanggung jawab, jujur gitu. Sementara di sisi lain ada pendidikan karakter yang 18 nilai karakter, lalu diperas menjadi 5 karakter. Sekarang tambah lagi profil pelajar Pancasila. Gimana cara menilai itu? Sampai sekarang nggak tuntas, Bu, Pak. Jadi kalau itu dikaji, saya kira akan lebih menarik lagi. Sayang tadi tidak banyak yang mau menyentuh itu ya, kalau yang hal yang update. Kami terakhir Maret 2020, ketika pandemi pertama itu, ketika itu kita lagi ngumpul, diumumkan di Jakarta terjadi PPKB istilahnya. Nah, jadi yang ini kita sekolah juga diliburkan gitu ya. Ketika itu kami sedang bicarakan itu, bagaimana menyatukan persepsi, menyatukan antara penilaian sikap sosial spiritual dengan pendidikan karakter itu. Karena sampai sekarang tidak jelas rentetan cara menilainya itu sampai kepada berakhir dengan nilai sikap. Itu ya, saya kira itu yang menarik kalau dijadikan artikel. Jadi kita bahas bagaimana penilaian di kebijakan penilaian hari ini, lalu kita analisis dengan secara filosofis gitu. Itu untuk catatan artikel. Adapun tentang materi ini ya secara normatif saya kira sudah tadi di makalah itu, tapi saya ingin lebih mengulas, ada beberapa penekanan ya. Ini evaluasi itu ya. Betul tadi itu ada beberapa macam istilah dalam Al-Quran, ada al-hisab, al-bala, al-hukum, al-qada, fitnah, al-imba, al-wazan, al-taqdir, al-nazar. Walaupun dalam bahasa Arab yang biasa digunakan itu al-imtihan ya. Ya Pak Nasir ya, kalau orang bahasa Arab ini al-imtihan. Kalau ujian-ujian di sekolah kan al-imtihan. Nggak ada pula hisab, ayo kita hisab lagi hisab, nggak ada kan. Nggak ada pula ayo kita melaksanakan bala, nggak ada kan. Ya. Dalam bahasa Arab itu al-imtihan. Tapi tidak ada al-imtihan dalam Quran itu. Yang ada itu ya istilah-istilah itu, hisab, bala, hukum. Ini betul ini belum, saya juga belum menemukan referensi yang
mencoba menguraikan ini lalu membahasnya bagaimana implementasi dalam pendidikan. Coba ini Pak Suryadi sanggup ini kalau ke sana arahnya ya. Saya kira ini cukup berat ya. Kalau kita nulis tafsir, lalu kita coba lihat dari makna bahasanya, lalu kemana arahnya itu. Kalau hisab itu kemana? Kalau ini kan yang dikaji orang baru makna-makna dalam Quran. Ya, kalau dalam ayat ini dia menggunakan kata hisab, ini konteksnya menghitung secara keseluruhan amal gitu. Kalau bala ini dalam konteks ujian, cobaan. Kalau fitnah itu juga dalam konteks ujian gitu kan. Apa beda bala dengan fitnah? Itu ada dalam kajian-kajian tafsir. Tapi bagaimana membawa itu ke ranah pendidikan, saya juga belum menemukan kajian-kajian itu. Tapi saya kira ini peluang kita untuk mengembangkan riset-riset berikutnya ya. Saya kira menarik ini. Mudah-mudahan kita punya waktu di bidang Allah dalam hidup ini bisa menuntas paling tidak berkontribusi untuk mengembangkan istilah-istilah ini. Tapi yang pasti itu tadi sebenarnya evaluasi bukan tujuan, dia hanya sebagai untuk menentukan tujuan itu sudah tercapai atau tidak. Lalu nanti ada tindak lanjutnya, ada umpan balik, ada feedback. Jadi evaluasi itu ya proses perbandingan situasi yang seharusnya seperti ini, lalu apa yang terjadi yang didapatkan. Jadi kalau dalam teori, dalam konsep dalam tataran implementasinya ada namanya measurement, ada penilaiannya. Ada yang membagi jadi 3 ini ya. Ada pengukuran, ada penilaian dalam arti assessment, lalu ada evaluasi ya. Kalau Prof. Ramayulis dulu membedakan 3-tiganya itu. Measurement, assessment, evaluation gitu ya. Berapa dari 50 soal, berapa yang dapat anak itu benar, berapa yang salah. Oh, yang benar cuma 30, salah 20. Itu namanya pengukuran. Lalu yang 30 benar itu berapa nilainya? Oh, karena 50 berarti satu soal dikali 2, berarti 30 kali 2 nilainya 60. Maka itu namanya assessment. Yang 60 itu bagaimana posisinya? Apakah tuntas atau tidak tuntas? Apakah naik ke kelas atau tidak naik kelas? Nah, ada situ judgment. Maka itu disebut dengan evaluasi. Jadi ada membedakan antara pengukuran, kemudian penilaian, assessment, dan evaluasi. Saya kira itu ya. Tapi ini yang menarik saya kira. Dalam Quran itu ini menarik. Jadi selama ini yang sebatas yang saya pahami di beberapa literatur, ya bicara evaluasi dalam Quran itu hanya menekankan bahwa dalam Al-Quran pun ada proses evaluasi gitu. Dalam proses penciptaan manusia pertama itu sudah ada proses evaluasi. Ketika Nabi Adam alaihissalam diajarkan Allah wa'alama Adam asma, ada al-asma ya. Kemudian ini kan karena protesnya dalam tanda petik ya, dipertanyakanlah oleh malaikat kenapa Adam dijadikan khalifah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Kemudian sebelum diuji, Allah bertanya kepada malaikat, coba kamu sebutkan. Jadi imba di sini makna evaluasi imba ya. Ambiuni, coba kamu sebutkan nama-nama itu. Ternyata malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena memang belum ada proses pembelajaran bagi si malaikat. Tetapi ketika Adam diminta, maka Adam sanggup untuk menyebutkan nama-nama itu. Setelah proses ini, maka iblis pun dan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Jadi demikian pentingnya untuk membuktikan layak tidaknya Adam itu sebagai khalifah, itu diberikan pembelajaran, lalu dievaluasi oleh Allah gitu kan. Lalu ternyata sukses, maka dia berhak, memang patut diangkat menjadi khalifah. Dan ini banyak maknanya. Jadi evaluasi tidak mungkin diberikan kepada orang yang belum melakukan, belum diajarkan. Kalaupun ada, itu namanya pretest. Itu bukan evaluasi dalam artian hasil, bukan dalam artian untuk menguji seberapa hasil pembelajaran, tetapi ingin dilihat seberapa kemampuan yang dimilikinya, yaitu pretest gitu kan. Jadi boleh juga lah ini kepada malaikat berupa pretest kan, dia menjawab la ilma lana illa ma 'allamtana, tetapi si Nabi Adam itu sudah post test gitu kan, kemudian dia mampu untuk melakukan. Nah, dengan demikian kesimpulannya dalam Al-Quran pun sebenarnya sudah ada proses
evaluasi itu. Maka kalau Allah saja menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada proses evaluasi, maka dalam pendidikan itu juga mesti ada evaluasi. Yang disinggung oleh Pak Prof tadi, kalau pun ada masalah, jangan dibubarkan evaluasi itu. Yang namanya pendidikan mesti ada evaluasi. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengevaluasi, berarti itu tidak konteks tarbiyah. Bisa saja itu kalau konteksnya dakwah atau tabligh. Ya kan? Karena dia tidak by design. Kalau Bapak Ibu jadi ceramah di majelis taklim, ya kan, di surau-surau, nggak perlu bikin instrumen penilaian tuh. Tapi kalau kita dalam konteks tarbiyah wa ta'lim, itu mesti ada evaluasi. Karena ada di situ perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak tarbiyah, itu aja. Bukan berarti kawan-kawan yang berdakwah tabligh itu tidak penting, itu juga penting. Tapi itu tidak tarbiyah namanya gitu. Yang tarbiyah itu mesti ada by design-nya, ada planning-nya, ada doing pelaksanaannya, lalu ada C-nya, evaluasinya gitu. Gitu kan. Nah, persoalannya ini. Nah, auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Sempurnakan takaran, jangan kamu termasuk orang yang merugikan. Biasanya ini dalam berdagang di apa ini ya, dikutip. Dalam pendidikan ini dipakai ini, ayat-ayat tentang ini dipakai dalam konteks evaluasi. Mengevaluasi itu jangan curang. Harus punya integritas, harus adil. Ini yang tadi masalah-masalah yang Bapak Ibu sebutkan tadi kan, jangan curang. Selama ini memang banyak kecurangan-kecurangan dalam mengevaluasi itu. Ya, apalagi UN, sekarang sudah nggak ada UN lagi ya, sekarang sudah diganti dengan AKM dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum itu sifatnya hanya sampling. Jadi hanya sampel di semua sekolah, hanya sampel beberapa siswa, mereka diuji di asesmen itu hanya terkait dengan literasi dan numerasi. Lalu ada survei karakter ya, untuk siswanya juga untuk gurunya bagaimana termasuk situasi lingkungan belajar. Karena UN itu juga bagus seperti yang dibela-bela oleh Sukala dulu, tetapi banyak moderatnya gitu. Dana miliaran habis, kemudian sampai polisi juga mengawal ke sekolah kan. Seperti apa itu? Seperti ada teroris itu apa itu? Makanya akhirnya UN itu kalau hanya untuk memetakan kenapa harus semuanya gitu. Cukup di sampling saja. Kayak sekarang menggunakan sampling. Walaupun ini juga tetap pro kontra saya kira. Lagi-lagi persoalan mental menurut saya. Persoalan mental. Nah, kalau Islam mengajarkan kita menilai itu tak boleh mengurangi dan menambahi takaran, jadi harus jelas begitu kan. Kenapa anak ini nilainya B? Kenapa nilai anak ini A? Kenapa 80? Kenapa 70? Apa buktinya? Pernah nggak kita dulu pengalaman? Sama-sama jawaban kita sama teman, tapi nilai dia beda sama kita. Apa yang terjadi di sini? Nah, untuk mengatasi inilah, maka butuh teknik-teknik evaluasi yang sedetil tadi itu. Supaya penilaian itu objektif atau otentik. Maka mau tidak mau, kita harus punya alat. Punya instrumen, itu sebenarnya. Baru di sini tahapan teori. Jadi kalau yang tadi yang saya sebutkan itu kan filosofisnya seperti itu. Bagaimana tujuan itu tercapai tidaknya harus dievaluasi. Bagaimana evaluasi itu ternyata sejak Nabi Adam juga sudah dilakukan kan begitu. Untuk melihat layak atau tidaknya dia. Kalau tidak itu dibina. Kalau tidak, kalau sudah berarti oke dilanjutkan gitu kan. Lalu tidak boleh memberi nilai itu melenceng dari prinsip keadilan. Jadi berilah dia nilai sesuai dengan kemampuan dia gitu kan. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi, walaupun teman sendiri. Walaupun anak kemanakan awak, walaupun anak kandung awak. Jangan gara-gara dia anak kandung kita aja kita naikkan, lalu dia tidak mendapat kawan-kawan lain terzolimi. Atau mungkin dia adalah anak saudara kita, lalu nilainya diturun apa adanya, lalu orang tuanya marah sama kita gitu kan. Rusak persaudaraan gara-gara itu. Ini yang tadi yang keliru kan. Maka untuk membuktikan nilai kita itu pas tidaknya, mesti ada instrumen. Maka disitulah muncul teori-teori evaluasi yang tadi Bapak Ibu sebut dengan tes, non-tes, formatif, sumatif, diagnostik, placement test. Itu adalah sudah perkembangan ke teori-teori, ke ilmu-ilmu yang bersifat teknis untuk menjamin agar penilaian itu otentik. Nah, itu sebenarnya sekarang untuk ke-13 misalnya
Menilai sikap itu banyak instrumennya. Ada observasi, ada jurnal, ada penilaian diri, ada antar teman. Idealnya keempat-empat ini dilakukan oleh guru agama, ya, dan guru PKN. Sementara guru-guru lain sekarang mereka hanya menggunakan jurnal saja. Tambah kalau penilaian diri antar teman. Ini yang saya sebut kemarin, seharusnya pada masa Nuh dan Musliar Kasim itu menginginkan semua guru itu memperhatikan sikap spiritual sosial lalu ikut melakukan penilaian. Tapi sayang ketika Pak Anies jadi menteri itu dihilangkannya. Direstuinya menghilangkan KD-KD pada K1 K2 yang tinggal hanyalah agama dan PKN. Tapi terlepaslah itu, yang pasti yang guru agama sekarang mesti melakukan penilaian terhadap sikap spiritual sosial karena dia punya KD, maka dia mesti pakai instrumen penilaian sikap spiritual sosial berupa pedoman observasi yang dikaitkan langsung dengan KD. Tidak banyak guru kita terampil membuat pedoman itu, Bapak Ibu. Kalaupun dibuatnya pedoman itu cuma tinggal RPP aja, tidak dilaksanakannya di lapangan. Nah, ini kerjanya Bu Yusilis ini untuk mengawasinya. Bagaimana mereka itu seharusnya melaksanakan apa yang mereka rencanakan. Begitu juga pengetahuan kan? Ada tes lisan, ada tertulis itu, ada instrumennya pilihan ganda, ada esai, ada menjodohkan, ada isian, dan itu sudah diterapkan, dianalisis lagi Bu ya, analisis lagi soalnya, mana yang punya daya kesukarannya tinggi atau rendah atau sedang, mana yang valid, mana yang reliable. Banyak kerjaan guru itu Pak Bu, memang banyak. Kalau tidak banyak ya memang tidak guru. Makanya guru profesional itu kalau di Finlandia sama dengan dokter spesialis, penghargaan orang. Gajinya besar. Bukan seperti kita di Indonesia, honorer gajinya cuma 300.000. Per jam berapa sekarang Pak Ibu di gaji guru kita per jam? Di Padang saya dengar paling tinggi itu 50.000 per jam. Kebanyakan masih 40.000 per jam. 40.000 1 jam itu bukan sekali masuk ya. 1 jam itu dihitung cuma seminggu. Lebih enak ceramah. Lebih enak ceramah, jelas. Jadi lebih lama ustaz lagi. Sekali naik panggung 100.000 minimal. Orang 200.000 suka. Di zaman pandemi lebih pendek lagi waktunya. Iya, 15 menit selesai. Apalagi di Masjid Raya kan. 40.000 kali 24 jam. Taruh 50.000. Berarti 1.200.000 gaji guru sebulan. 24 jam mengajar Bapak Ibu. Apa nggak gila? Dapat sertifikasi payahnya bukan main. Antrian sekian puluh tahun. Makanya saya bercita-cita gimana seharusnya guru itu adalah anak tarbiyah itu adalah anak-anak yang IQ-nya cerdas itu, tinggi-tinggi itu. Karena tugasnya tidak main-main. Dia harus mampu untuk menganalisis soal, dia harus memberikan tindak lanjut. Jadi kalau saya bilang dengan mahasiswa S1 di PPG sekarang ya PPG, kita ini lebih hebat dari dokter. Kalau dokter itu cuman dia mendiagnosa penyakit orang, lalu dia tinggal ngambil obat dari mengkasih resep. Obat itu dibuat oleh orang apoteker, farmasi. Guru ini sebagai dokter sekaligus jadi apoteker. Ini penyakitnya apa? Lalu dibuat sendiri Pak Ibu, dirancang sendiri alatnya. Jadi ini tujuan pemberian kita ini gitu kan. Gimana ngukurnya? Kita buat sendiri. Guru sendiri yang merancang. Bagaimana menilai sikap, bagaimana menilai pengetahuan, bagaimana menilai keterampilan. Mudah itu. Lalu kita uji, dilaksanakan, dievaluasi lagi. Ini bagaimana ini? Kalau dia salah juga lagi, diremedial. Berapa kali remedial? Harus konsisten. Jadi kerja guru itu kalau ideal lebih sulit daripada dokter. Sayang di Indonesia terbalik kan. Dan ini dan dokter kalau dia mengobati orang itu bisa 2-3 jam dampaknya terlihat. Kalau guru ini bisa berpuluh tahun. Salah kita ngajarkan sekarang, dia jadi radikal 20 tahun akan datang gara-gara pendidikan kita hari ini gitu loh. Gara-gara evaluasi kita yang sembraut seperti ini yang membolehkan curang-curang, akhirnya dia jadi koruptor 20 tahun akan datang. Itulah akibat pendidikan itu kalau salah, termasuk dalam proses, termasuk evaluasi. Saya merasakan betul. Saya mungkin alumni yang juga dulu yang seperti tadi Bapak Ibu sebut itu. Masuk UN kan, udah panik awak daripada tak dapat apa datang guru itu ke kelas kan. Pak, ya, gimana dapat enggak? Enggak apa. Nomor 3A, nomor 4B, nomor 5C gitu ya kan.
lagi UN yang direvisi, kasus itu ada kan? Jadi sebelum soal itu diserahkan ke panitia di sekolah itu mengambil lalu direvisi supaya anaknya lulus kebanyakan. Jadi itu praktek-praktek kecurangan yang sekian tahun kita diajarkan jujur, tapi pada akhirnya kita tidak jujur. Akhirnya itulah yang membentuk otak si anak, kita harus jujur, kecuali dalam tasasa gitu kan. Tasasa boleh kita curang. Jadi ini yang membuat rusak pendidikan itu. Saya kira berawal dari ketidakmampuan kita untuk memahami hakikat evaluasi itu. Sesungguhnya dia bukanlah tujuan, dia hanya sebagai alat untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Tapi feedbacknya ada dua, kepada siswa dan kepada guru. Jadi kalau anak itu tidak tuntas, jangan disalahkan anak saja. Bisa jaga yang salah itu adalah guru, metodenya salah gitu, cara ngajarnya salah, sehingga murid tak paham gitu. Makanya harus ada refleksi bagi guru. Makanya sekarang dalam pendidikan yang evaluasi sekarang, paradigmanya tidak lagi assessment of learning ya. Ini paradigma sekarang kan. Ada, kalau dulu assessment as learning, for learning of learning. Yang banyak itu adalah assessment of learning. Ya hanya sekedar menguji gitu. Lalu serahkan hasilnya kepada orang tuanya, menerima rapor. Kalau sekarang tak begitu, paradigma pendidikan modern, dia lebih besar itu assessment as learning. Penilaian itu sebagai bagian dari pembelajaran. Bagian dari pembelajaran. Bahkan di sini, assessment as learning ini malah siswa bisa menentukan dia itu nilai berapa gitu. Sedemikian detailnya guru menerapkan penilaian dan menyampaikan kriteria penilaian sampai oleh guru, sehingga anak itu mengerjakan tugas, dia tahu sudah selesai, oh nilai saya segini, saya salah segini, ini salah saya, ini benar saya. Karena demikian detailnya si guru memberikan kriteria penilaian, sehingga siswa itu juga akan menerima, oh inilah hasil saya sekarang. Jadi tidak akan dendam dia kepada gurunya, karena dia tahu penilaian itu begitu rapinya dibuat beserta kriteria-kriterianya disampaikan kepada siswa. Jadi tidak akan ada terjadi komplain, kenapa anak saya tidak naik kelas? Ada buktinya Bapak Ibu. Bahkan sekarang anak tidak naik kelas itu karena sikapnya buruk gitu kan. Tidak bisa langsung anak tidak naik kelas karena sikap buruk. Mana buktinya? Ini kalau guru sekarang kalau membuat anak itu sikapnya C, dia harus punya catatan tanggal berapa dia bermasalah. Lalu apa tindak lanjutnya? Oh dia nakal, tapi tidak ada pembinaan, tak boleh. Anak ditinggal di kelas kalau tidak dibina. Jadi kalau sikap itu mesti dibina kan, dibina, panggil orang tuanya, kalau nggak bisa juga konferensi kasus, kalau nggak bisa juga ya nilai akhirnya dia memang bermasalah sikap. Tapi kalau tidak tanpa pembinaan tidak boleh. Ini tadi supaya penilaian itu penilaian itu sebagai pembelajaran, assessment as learning, bukan sekedar assessment of learning. Saya kira itu materi kita hari ini sudah lewat ini 20 menit. Maaf ya, sudah agak lama. Demikian saya kira Bapak Ibu. Pak Prof, gimana Pak Prof? Terima kasih Pak Kasim, Bapak Ibu, saudara yang terhormat. Terima kasih atas segala perhatian, dan minggu depan kita berbicara tentang Adiman ya, dalam mengenai manajemen mutu. Hadir semua. Saya melihat tadi ada satu orang yang tidak hadir. Ada ya? Cukup Pak. Hah? Rabiatul Adawi. Betul, di perjalanan. Dia sering hilang sinyal berarti. Sinyal. Jadi dulu kita sudah sepakati diusahakan semungkin-mungkinnya kita jangan bepergian. Sehingga kalau bepergian itu kan double kerjaan itu. Kalau setelah kuliah silakan bepergian. Jadi kita harapkan kepada Bapak dan Ibu, kita kuliah ini duduk di meja ya, duduk di meja seperti ini kan serius. Kalau bepergian itu terpecah pikiran, kecuali memang tidak bisa lagi ya, mungkin dianggap saja hadir begitu. Dimohon kepada kita semua, anggap kita kuliah di kelas ya, jangan seperti itu. Tolong disampaikan kepada Rabina dan kita semua untuk yang akan datang sedapat mungkin. Demikian mungkin dari saya, dan
kita foto dulu. 1, 2, 3. Kita akhiri perkuliahan kita ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya berarti semua ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Ya, Pak. Ya.